Selama proses peradilan berlangsung, kuasa hukum mengutarakan ragam kejanggalan atas tuduhan pembunuhan terhadap Didit Adityanto. Keterangan para saksi di persidangan menjadi bukti, namun vonis hakim berkata lain. Pemirsa, simak lanjutan penelusuran dari tim NSI untuk Anda. Mengadili, nyatakan terdakwa Didit Adityanto telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan mati. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun. Punta mata lu murei terus. Ya udah, anak saya masih di luar. Didit Adityanto akhirnya didakwa hukuman 5 tahun penjara atas pembunuhan terhadap Yosafat. Namun keputusan ini tidak diterima oleh keluarga kedua belah pihak, baik korban maupun terdakwa. Pembunuh anak saya masih di luar. Ratna Juwita, sang ibu korban pembunuhan, tak menerima putusan hakim terhadap terdakwa Didit Adityanto. Bukan karena hukuman yang tidak setimpal, melainkan ia beranggapan pembunuh sebenarnya masih bebas berkeliaran. Kuasa hukum Didit, Johannes Gea, pun kini tengah menempuh banding di Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Ia menilai keputusan majelis hakim didasari pertimbangan yang tidak adil. Menurut kami memang pertimbangan-pertimbangan dari majelis hakim ini banyak yang menurut kami tidak adil, ya. Menurut kami tidak adil karena banyak saksi-saksi kami yang mengungkap kasus ini sesungguhnya itu dikesampingkan begitu saja. Kita juga di dalam persidangan menghadirkan ada 4 orang yang membuktikan bahwa Didit itu tidak berada di TKP, ya, ketika terjadinya tindak pidana itu, ya. Jadi tapi kemudian keterangan saksi-saksi ini dikesampingkan begitu. Di sisi lain, Kapolresta Bekasi Kota Daniel Boli Tifaona menyangkal pihaknya telah menangkap orang yang salah. Ia bersikukuh tim Jatanras Polres Bekasi telah melakukan proses penyidikan sesuai prosedur dan mengumpulkan barang bukti sesuai fakta di lapangan. Sekali lagi saya tegaskan, yang menyatakan orang bersalah atau tidak adalah hakim, bukan pengacara, bukan polisi. Kami hanya mengumpulkan alat bukti. Vonis hakim telah diputus. Didit harus menerima hukuman 5 tahun penjara. Saya berhasil menemuinya di balik jeruji lapas Bula Kapal, tempat ia ditahan. Kepada saya, Didit mengungkapkan keyakinannya bahwa dirinya bukanlah pelaku pembunuhan itu. Terima kasih atas bantuannya ya. Sama Mbak Apiani. Ya. Kok bisa jadinya nih ke kamu sampai jatuh vonis? Gimana tuh ceritanya, Dit? Jadi kalau saya, posisi saya memang itu sangat jauh. Tawuran itu di depan, saya ada di belakang. Dan saya tidak membawa apa-apa, barang-barang apa-apa. Terus tiba-tiba habis selesai tawuran, saya kan jaga kontrakan itu di perumahan Margayu. Saya dijagain, dipercaya sama ibu angkat saya jaga kontrakan. Nah di situ jam pagi-pagi, sekitar jam 8 pagi tuh polisi datang menggodok-godok kontrakan saya kan. Terus saya buka dan polisi itu bertanya siapa yang namanya Didit. Ya saya jawab, saya Pak yang namanya Didit. Udah di situ saya langsung dibawa? Enggak, langsung ada. Tanpa polisi menjelaskan? Tidak menjelaskan. Mencari apa kamu untuk tujuan apa? Iya, kasus tidak. apa? Di mana baju-baju berdarah dan barang-barang apa Pak? Saya nggak tahu nih, saya nggak ngerti Pak. Bukan saya pelakunya. Karena kan saya tahu tadi malam itu ada terjadi tawuran kan. Dan yang tidur kan ada 6 orang di situ di kontrakan saya itu ada adik saya, ada yang nginep 6 orang. Ya di situ juga kan adik saya juga bilang bukan dia Pak pelakunya, bukan dia. Ya tapi tetap saya dimasukin ruangan, saya tetap suruh mengakui, ya saya bilang bukan saya Pak, bukan saya. Akhirnya saya dibawa di
sebuah dekat masjid Al Ghufron, itu di sebelahnya ada lapangan. Nah di situ saya terjadi siksaan yang benar-benar yang saya terima. Mata terus bertanya siapa, bukan saya Pak. Terus bikin selama 7 kali. Jadi satu saya bilang Pak, saya kan tangan saya diborgol ya kan, dengan keluar napas. Udah satu dibuka lagi, Pak bukan saya. Kan gini-gini dipasti sampai 7 kali itu terjadi. Saya bilang bukan saya. Nah terus teman saya yang 5 orang itu juga dipaksa untuk menunjuk saya. Dia juga ada yang juga. Ya, Setelah kamu akhirnya saya dimasukin ke Polsek Kemang. Dibawa ke Polsek Kemang. Dibawa Polsek Kemang, saya diinterogasi lagi kan. Dan saya tetap pada pengakuan saya, bukan saya Pak pelakunya. Saya terus lagi. Tapi kamu tahu nggak kasusnya apa? Itu tahu pas tawuran, tapi saya nggak tahu kalau ada yang mati apa enggak. Kamu kenal sama si korban ini? Nggak kenal sama sekali. Yang namanya Yosafat ini? Nggak, tidak kenal. Nggak kenal? Nggak kenal. Apa polisi bilang apa ke kamu? Ya, yang ngomong, kamu ngebunuh, bener Pak, bukan saya Pak yang ngebunuh, bener bukan saya yang melakukan pembacokan, bukan saya. Ya tetap saya dengan tekanan pukulin ini kan udah saya kenal, lama-lama badan saya capek nggak kuat. Udah akhirnya saya ya mengiyakan aja udah Pak, ya. Saya ngomong iya aja udah habis. Kamu ikut tawuran atau enggak? Kalau itu nggak ikut tawuran. Kalau ikut tawuran kan saya majuin, teriak-teriak, bawa batu, bawa barang kan. Enggak, saya nonton di belakang, paling belakang banget. Nggak ikut bentrokan, nggak teriak-teriak, nggak apa. Dan teman-teman saya juga ada di situ. Di titik apa kamu pikir udah kamu nyerah? Apa yang ada di pikiran kamu waktu itu sampai kamu bilang iya? Ya karena badan udah bener-bener gimana sih Kak rasanya. Ya mau gimana lagi nih, saya bilang udah bukan ya, tapi saya harus ngalamin pukulan di nggak bisa sesak napas ya kan. Duh ini udah bener-bener capek, udah rasa udah mau gimana lagi, udah pasrah aja ya kan. Mungkin di mata hukum saya bersalah kan, ada yang lebih tahu, udah Allah SWT, udah saya ngomong gitu ya, mungkin Allah yang lebih tahu, saya gitu aja udah. Mungkin kalau misalnya di Indonesia ini berlaku sumpah pocong pun, saya pun berani sumpah pocong. Kisah Didit Adityanto menjadi cermin perjuangan masyarakat kecil mencari kebenaran atas kasus pidana yang menimpanya. Tetaplah bersama kami.